Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-11, kita akan membahas mengenai kelompok kerja dan konflik dalam organisasi. Pertama-tama, kita akan memberitahukan definisi tentang kelompok dan kelompok kerja. Kelompok merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk satu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Sedangkan kelompok kerja, kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Jadi kelompok itu eh, tujuannya masih belum ditentukan secara jelas, tapi ada tujuannya. Tujuan yang ditentukan hanya oleh dua orang yang berkelompok atau lebih itu tadi. Sedangkan kalau kelompok kerja dibentuk oleh organisasi untuk melakukan pencapaian pekerjaan-pekerjaan yang tujuannya untuk pencapaian organisasi atau bisa dikatakan kalau organisasinya itu berupa perusahaan, pencapaian tujuannya yakni keuntungan seperti itu. Kemudian karakteristik dari kelompok yang pertama yakni merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Jadi uh, kelompok ini lebih dari satu orang anggotanya, dan karena lebih dari satu orang maka ada karakteristik yang berbeda dari setiap anggota kelompok. Kemudian adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut, atau interaksi itu bisa berhubungan, adanya hubungan yang dibentuk di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Ini secara umum kelompoknya. Sebenarnya sama saja, kelompok kerja atau kelompok itu sama-sama mempunyai tujuan. Kalau kelompok secara umum itu tujuannya ditentukan oleh mereka sendiri yang tergabung di dalam kelompok, sedangkan kelompok kerja biasanya ditentukan oleh organisasi. Tujuannya yang biasanya organisasi, ya tujuannya kalau organisasi berupa perusahaan tentunya tujuannya adalah keuntungan. Kemudian kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal yakni disusun atau dibentuk secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Itu adalah pengertian dari kelompok kerja formal. Sedangkan kelompok kerja informal yakni kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari dalam orang-orang organisasi. Kalau kelompok kerja formal ini yakni kelompok kerja yang dibentuk oleh manajer untuk dibebankan tugas dan pekerjaan tentang tujuan organisasi, sedangkan kelompok kerja informal dibentuk oleh mereka sendiri, anggota-anggota yang ada di dalam organisasi namun tidak secara resmi. Namun pembentukan kelompok kerja informal ini biasanya akan mempengaruhi kinerja dari di dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Berikut adalah bentuk kelompok kerja formal. Ada 3 jenis kelompok kerja formal. Yang pertama, kelompok kerja langsung atau command team, yakni kelompok kerja yang disusun oleh manajer yang beranggotakan beberapa orang bawahan di mana manajer tersebut ditugaskan. Nah, ini kelompok kerja langsung. Kemudian yang kedua, kepanitiaan atau komite, yakni kelompok kerja yang disusun oleh manajer yang beranggotakan dari dalam atau luar departemen yang sama. Itu adalah kepanitiaan. Kemudian yang ketiga ada kelompok kerja temporal atau khusus atau task force team atau specific team. Kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan khusus yang bersifat sementara. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama command team, command team, yang kedua komite, yang ketiga task force team atau specific team. Jadi itu bentuk kelompok kerja formal. Kemudian setelah
tadi yang penjelasan formal, itu kita masuk ke tujuan dibentuknya kelompok kerja informal. Yang pertama ya ini memelihara dan memperkuat perilaku positif dari anggota. Yang kedua menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Yang ketiga membantu para anggota agar saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Yang keempat membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Itu adalah tujuan dari dibentuknya kelompok kerja informal. Kemudian kita masuk ke tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Ada beberapa tahapan dalam pembentukan dan interaksi dari sebuah tim kerja. Yang pertama, yakni pembentukan atau forming, yakni kelompok kerja dibentuk dan terdiri dari pemimpin dan anggota kelompok. Yang kedua ada penguatan atau storming, yakni anggota yang telah menerima tugasnya dan mulai berinteraksi satu sama lainnya. Yang ketiga penyesuaian atau norming, yakni anggota kelompok kerja mulai menyesuaikan diri dengan norma dan perbedaan anggota. Yang keempat ada perwujudan atau performing, yakni memperlihatkan hasil dari setiap pekerjaannya. Dan yang kelima yakni pencairan atau penilaian atau adjourning, yakni anggota akan merasa puas, kecewa, atau penasaran tergantung pada tahapan sebelumnya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang dilalui dalam pembentukan dan interaksi dari sebuah tim pembentukan tim kerja. Ada 5 tahapan. Kemudian masuk ke peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Ada 2 kepemimpinan tadi seperti kelompok kerja tadi ada kelompok kerja formal dan informal. Ini juga ada pemimpin formal dan pemimpin informal. Di mana pemimpin formal adalah seseorang yang ditunjuk dan ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan. Itu adalah pemimpin formal. Sedangkan pemimpin informal yakni seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Kalau formal itu ditunjuk atau ditugaskan, kalau informal itu keluar dengan sendirinya persona dari seorang pemimpin informal tersebut. Secara alami, tidak melalui penunjukan tapi melalui bisa katakanlah pengalaman atau dia memang sudah memiliki kemampuan untuk memimpin, jadi dia secara tidak langsung menjadi pemimpin informal. Kemudian norma dalam kelompok kerja. Norma sendiri yakni sesuatu yang diterima dan disepakati oleh kelompok sebagai aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan mereka. Norma dapat pula berupa aturan main yang disepakati oleh para anggota sebagai sesuatu yang mengikat mereka. Kemudian norma muncul sebagai titik temu yang mengarahkan potensi keragaman karyawan untuk saling berinteraksi dan saling melengkapi dalam sebuah kelompok kerja. Jadi itu pembahasan tentang norma dalam kelompok kerja. Intinya norma ini adalah sesuatu yang disepakati, bisa berupa aturan atau perilaku tertentu yang mengontrol tindakan atau perilaku mereka. Bagaimana mereka bersikap dalam sebuah kelompok kerja, bagaimana mereka berperilaku di dalam kelompok kerja tersebut. Kemudian norma juga bisa berupa aturan main yang disepakati oleh para anggota kelompok kerja dan sebagai sesuatu yang mengikat mereka. Kemudian norma ini muncul sebagai titik temu yang mengarahkan potensi keragaman karyawan untuk saling berinteraksi dan saling melengkapi dalam sebuah kelompok kerja. Berikutnya, solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Pengertian solidaritas dan integritas, yakni tingkat kekompakan dan rasa memiliki serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri. Kemudian cara membentuk solidaritas dan integritas, memperkenalkan kompetisi atau persaingan antar kelompok kerja dalam pengertian yang positif. Kemudian meningkatkan tingkat interaksi antar anggota dalam kelompok kerja. Kemudian
Yang ketiga, mengangkat isu bersama berupa tujuan atau target-target yang harus dicapai bersama. Jadi pengertiannya yakni adanya tingkat kekompakan dan rasa memiliki, itu adalah solidaritas. Sedangkan integritas yakni menciptakan pandangan positif para anggota kelompok terhadap diri mereka sendiri atau kelompok mereka sendiri. Kemudian memunculkan solidaritas dan integritas yakni memperkenalkan kompetisi. Ketika ada kompetisi antar kelompok tentu akan menimbulkan persaingan yang ke arah positif. Misalkan ada dua kelompok kerja yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperoleh target-target kerja mereka dan melampaui target-target tersebut. Tentu di situ akan ada interaksi dan strategi bagaimana cara memenangkan target-target tersebut, target-target yang ditentukan oleh perusahaan misalnya. Kemudian meningkatkan tingkat interaksi, ya tadi dengan adanya kompetisi tentu tiap anggota akan saling berinteraksi untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok atau perusahaan secara umum yang ditugaskan kepada kelompok kerja tersebut. Kemudian mengangkat isu bersama berupa tujuan atau target-target yang harus dicapai bersama. Jadi itu mengenai tentang solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Kemudian membentuk kelompok kerja yang berjalan efektif. Ada beberapa poin. Yang pertama, tujuan pembentukan kelompok kerja harus jelas. Bagaimana tujuan atau apa tujuan dari kelompok kerja tersebut dibentuk. Kemudian kejelasan peran pembagian kerja bagi setiap anggota kelompok. Job desk dari setiap anggota kelompok itu harus ditentukan terlebih dahulu secara jelas dan ditentukan siapa yang cocok di peran bagian A, B, atau C seperti itu. Kemudian jumlah anggota yang optimal juga perlu ditentukan. Jadi kelompok kerja itu mempunyai jumlah anggota yang optimal. Siapa yang menentukan optimalnya atau tidak ya? Kebutuhan dari kelompok itu sendiri. Tidak ada acuan pasti mengenai berapa optimalnya, berapa minimal atau maksimalnya dari jumlah anggota kelompok kerja tersebut. Kemudian pemimpin kelompok kerja ditentukan atas dasar kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki. Kemudian tersedianya sumber daya dan terdistribusi secara merata. Norma-norma disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Jadwal kerja disusun secara spesifik dan disusun bersama anggota kelompok. Perlu diadakan momentum informal atau informal untuk memperkuat solidaritas dan integritas sesama anggota, dan fokuslah setiap kejadian pada kinerja kelompok saja, bukan pada personality dari anggota. Jadi agar kita dapat membentuk suatu kelompok kerja agar berjalan secara efektif, maka tidak boleh tidak boleh fokus pada personality dari setiap anggota, namun kinerja apa yang bisa dihasilkan oleh kelompok kerja tersebut. Karena kita sudah membentuk sebuah kelompok, jadi baik buruknya kelompok ya tergantung dari semua anggota yang terlibat. Seperti itu. Jadi itu adalah poin-poin mengenai membentuk kelompok kerja yang agar berjalan efektif. Nah, ini ada model kelompok kerja yang efektif. Ada keahlian, ada pertanggungjawaban, dan komitmen di sela-sela segitiga. Kemudian ada di ujung, di setiap siku segitiga ada pekerjaan kelompok, pertumbuhan individu, dan kinerja. Jadi ini semua saling berkaitan. Jika pertumbuhan individu menimbulkan pertanggungjawaban dan kinerja, serta ada keahlian, pekerjaan kelompok, dan komitmen. Mungkin dari kalian semua ada yang bisa menjelaskan mengenai model kelompok kerja yang efektif, tentu akan mempunyai nilai yang lebih. Bisa dijelaskan di forum diskusi. Kita diskusi bisa diskusi mengenai kelompok kerja yang efektif. Segitiga ini maksudnya seperti apa menurut kalian sendiri. Saya lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Tadi kita sudah membahas mengenai kelompok kerja. Ini selanjutnya kita membahas tentang konflik dalam organisasi atau kelompok kerja.
Sebelum kita masuk terlalu jauh, kita harus tahu dulu apa itu konflik. Konflik adalah suatu kesenjangan dan ketidaksesuaian di antara berbagai pihak di dalam sebuah organisasi maupun di antara anggota di dalam bagian tertentu dalam organisasi. Jadi konflik itu bisa timbul di sebuah organisasi, bisa timbul di dalam bagian organisasi atau anggotanya, antar anggota atau antar organisasi itu juga bisa menimbulkan berbagai macam, bisa timbul konflik di sana. Nah, ini konflik dalam kelompok kerja ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada konflik antar bawahan di bagian yang sama, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama, konflik antar bawahan di bagian yang berbeda, lintas bagian, konflik antara pimpinan dan bawahan di bagian yang berbeda, ini juga lintas bagian ya, lintas divisi. Kemudian ada konflik antara pimpinan di bagian berbeda dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis konflik yang ada di dalam kelompok kerja saja. Kemudian dampak konflik bagi organisasi. Konflik menyebabkan kelompok kerja akan menjadi lemah dan berbagai pekerjaan akan terbengkalai karena lebih mementingkan konflik yang ada di dalam kelompok kerja tersebut atau di luar kelompok kerja tersebut. Kemudian dapat menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. Jadi ketika kelompok kerjanya tidak ternampak kekurangan di sana, maka akan bisa yang diserang itu adalah individunya. Jadi dapat menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. Dan kemudian dapat berdampak positif jika manajer dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu. Jadi ini adalah peran seorang manajer. Jadi ketika dia tahu ada konflik, seorang manajer yang baik akan mengubah sebuah konflik tersebut sebagai persaingan sehat antar individu. Kemudian sumber-sumber dari datangnya konflik. Ada 4 sumber. Yang pertama, faktor komunikasi atau communication factor. Yang kedua, faktor struktur tugas maupun struktur organisasi atau job structure or organization structure. Yang ketiga ada faktor yang bersifat personal atau personal factor. Yang keempat ada faktor lingkungan atau environmental factors. Terakhir, pendekatan dalam manajemen konflik. Ada 3 pendekatan dalam manajemen konflik. Yang pertama ada stimulasi konflik, ada pengendalian konflik, ada penyelesaian dan penghilangan konflik. Yang pertama, stimulasi konflik, terdapat beberapa program yang dijalankan. Yang pertama yakni peningkatan persaingan antara individu dan kelompok, pelibatan pihak eksternal ke dalam bagian di mana konflik terjadi, dan perubahan aturan main atau prosedur yang ada. Itu adalah stimulasi dari sebuah konflik yang terdapat di dalam ataupun di luar kelompok kerja tersebut. Kemudian yang kedua ada pengendalian konflik, yakni beberapa poin atau program yang dapat dijalankan. Yang pertama yakni perluasan penggunaan sumber daya organisasi, peningkatan koordinasi dalam organisasi, penentuan tujuan bersama yang dapat mempertemukan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, dan mempertemukan perilaku dan kebiasaan kerja dari para pegawai. Ini ada pendekatan dalam manajemen konflik yang berupa pengendalian konflik. Kemudian yang ketiga ada penyelesaian dan penghilangan konflik. Adapun program yang dijalankan dapat berupa yang pertama penghindaran konflik dengan jalan penghindaran sumber-sumber konflik, mengintervensi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik untuk melakukan sebuah kompromi dan mengakomodasi keinginan pihak-pihak yang terlibat konflik ke dalam suatu forum penyelesaian konflik. Jadi pada penyelesaian dan penghilangan konflik ini ada yang pertama menghindari konflik, yang kedua mengintervensi atau ikut campur dalam konflik untuk melakukan kompromi atau kesepakatan. Kemudian yang ketiga ada mengundang semua pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik dalam suatu forum. Seperti itu. Jadi itu
pendekatan dalam manajemen konflik ada 3 jenis. Yang pertama stimulasi, pengendalian, dan penyelesaian atau penghilangan konflik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini mengenai kelompok kerja dan konflik dalam organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, bisa disampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.